فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat, wal musyahidin wal musyahidat, para alim ulama, nenek mamat, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir bersama kita di Masjid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini, ataupun yang menyaksikan dimanapun berada. Alhamdulillah, rahmat Allah tak berhenti turun. Habis Ramadan banyak hujan, Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Mudah-mudahan hujan yang membawakan barakah dan manfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat dan nikmat tersebut. Mudah-mudahan syukur itu semakin menambah nikmat-nikmat yang lain yang membuat kita senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan senantiasa di hati kita, yang kita cintai dengan sebenar-benar cinta tanpa ada hulu di dalamnya. Mudah-mudahan cinta kita diterima, tidak bertepuk sebelah tangan, sehingga kita di akhirat nanti diizinkan untuk mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terjadi khilaf dua pendapat ini antara meneruskan kajian kitab atau kajian tematik. Akhirnya karena sudah diumumkan kajian kitab, maka kita lanjutkan, masukkan sentuhan-sentuhan tematik di dalamnya. Ma'asyiral kiram, sama-sama kita ketahui bahwasanya jalan istiqamah itu datang dengan ilmu, dan ilmu itu datang dari Allah, diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam tidak bisa istiqamah kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah seperti yang diperintahkan kepadamu. Ittabi' ma yuha ilaik. Ikuti yang diwahyukan kepadamu. Jadi Nabi itu mengikuti perintah Allah, mengikuti wahyu Allah. Makanya beliau bisa istiqamah. Maka beliau bisa menjadi manusia paling bertakwa, karena beliau a'lamun nasi billah wa atwa'uhum lah, orang yang paling berilmu tentang Allah di antara semua hamba Allah, dan yang paling melaksanakan perintahnya dan yang paling meninggalkan larangannya. Makanya beliau berhak mendapat gelar Imamul Muttaqin, imamnya orang-orang bertakwa. Makanya kalau nak bertakwa dengan puasa, ikut puasa Nabi alaihi salatu wassalam. Nak bertakwa dengan salat, ikuti sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam.
Ingin bertakwa dengan zikir, zikirlah dengan zikir Nabi alaihi salatu wassalam. Ingin bertakwa dengan cinta, maka cintailah seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat tidak ada jalan untuk menjadi bertakwa kecuali mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itulah kita belajar pada hari ini tentang hak-hak Nabi yang khusus, yang wajib diberikan oleh umatnya kepadanya, yang diberikan oleh umatnya kepadanya, seperti yang sudah kita sebutkan sampai kepada poin yang ke-7 kemarin ya. Nah, yaitu yang pertama, beriman secara terperinci tentang kerasulan dan kenabiannya, dan meyakini bahwa risalahnya telah menasakh semua risalah sebelumnya. Jadi kalau ada lagi yang mengakui risalah Nabi sebelumnya masih berlaku, berarti belum memberikan hak Nabi kepadanya. Yang kedua, wajib beriman bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua yang diperintahkan, telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanah dengan sebenar-benarnya, dan telah menyampaikan nasihat dengan tulus dan ikhlas bagi umat, sehingga tak ada jalan kebaikan satu pun kecuali beliau sudah tunjukkan, dan tidak ada jalan keburukan kecuali beliau sudah peringatkan. Maka tidak ada jalan kecuali belajar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, yaitu kewajiban mencintainya dan mendahulukan cinta kepadanya daripada cinta kepada sesuatu apapun atau kepada siapapun, kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga atau yang keempat adalah menta'zim Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkannya, memuliakannya dan meninggikannya. Ini adalah hak Nabi yang wajib ditunaikan oleh umat. Kita kalau lihat para sahabat, bila Nabi hadir, mereka seolah-olah di atas kepalanya ada burung yang hinggap. Jelaskan semuanya, tidak ada yang tertinggal, dan keterangannya sudah sangat-sangat jelas. Ma'asyiral kiram, yang kelima yaitu senantiasa berselawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan terhitung kedekut kita, terhitung bakhil, orang yang bila disebut Nabi dia tidak berselawat dan salam kepadanya. Dan berselawat dan salam kepadanya sebenarnya yang beruntung kita juga. Makanya orang baik-baik itu kalau disebut namanya selalu mendatangkan kebaikan, sampai setelah meninggal pun masih tetap meninggalkan bekas-bekas kebaikan. Nabi disebut namanya salawat dan salam. Salawat kita ada Nabi, Allah balas 10 kali. Para sahabat ketika disebut namanya kita ucapkan radhiyallahu anhu, lalu malaikat mengaminkan, dan engkau dapat seperti itu. Para ulama, orang-orang saleh, kita ucapkan rahimahullah, yang sudah meninggal. Yang masih hidup, hafizahullah, sah. Tapi coba kalau nama iblis disebut, laknatullah, tu amin malaikat wak dapat jujur itu kan tak ada Allah amin, dan kau dapat laknat juga kan tak kan? Nah, makanya orang yang baik-baik namanya disebut mendatangkan kebaikan, dan orang buruk-buruk namanya disebut juga mendatangkan keburukan. Laknat bagus? Enggak. Supaya apa bagus? Enggak. Makanya jangan mati kecuali dalam keadaan baik-baik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati jadi orang baik ya? Hah? Jadi orang baik itu tidak payah dah. Ada orang yang baik dengan ilmunya,
Sah? Ada orang yang baik dengan hartanya, ada orang yang baik dengan tenaganya, ada orang yang baik dengan menahan lisannya, ada orang yang baik dengan senyumannya. Masya Allah. Terkadang tahu dong, ya asal bos wajahnya hilang piti, bukan hilang rasa gelisah kita. Pokoknya serbosunya sodang hati, lapang dia, ya, kan ya. Tapi kalau tiap basuhnya bermasalah tawi lewat, nah, jadilah orang-orang baik-baik. Yang keenam adalah yaitu meyakini, mengikrarkan segala kelebihan yang Allah berikan kepadanya, keistimewaan-keistimewaannya yang tinggi yang disebutkan dalam berbagai munasabah, khususnya di awal pembahasan ini. Dan itu harus kita ajarkan pada anak-anak kita bahwa Nabi SAW diberikan berbagai kebaikan dan kelebihan yang harus kita akui. Nah, sekarang masuk yang ketujuh, yaitu tajannubul ghuluwi fihi. Jangan atau menjauhi sifat berlebihan terhadap Nabi. Nabi tidak suka kita berlebihan kepadanya. Nabi tidak suka. Nabi tidak suka kita berlebihan kepadanya. Naam. Wal hadar min zalik, dan hati-hati jangan sampai itu terjadi. Fa inna fi dzalika a'zamal aziyyati lahu sallallahu alaihi wasallam. Karena berlebihan terhadap Nabi, hulu kepadanya, itu sebenarnya menyakiti beliau. Sebenarnya menyakiti beliau. Bukankah Nabi Isa apa istilahnya? Mohon maaf kalau salah bahasa saya, diinvestigasi oleh Allah. Ya, a'anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilaihaini min dunillah. Isa, kamu yang bilang pada orang-orang nih, jadikan saya dan ibu saya sesembahan selain Allah. Padahal Allah tahu kan, Nabi Isa tak pernah mengatakan itu. Tapi ketika umatnya menjadikan Nabi Isa dan ibunya seperti sembahan, Isa kena imbas. Sah? Kan ya? Jadi ketika kita berlebihan terhadap Nabi, jangan-jangan ini menyakiti Nabi, itu umat Muhammad. Sah? Ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan, ketika dia dipanggil munajat ke Bukit Tursinah oleh Allah, lalu umatnya mengambil sapi sebagai sembah. Musa kena juga. Sah? Apa dia capek dong datang? Dia jawab, ajiltu ilaika ya Rabbi litarda. Saya datang lebih cepat supaya engkau ridha. Lalu Allah ingatkan, tu umatmu disesatkan oleh Samiri. Sah? Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, kita berlebihan terhadap Nabi, ini menyakiti Nabi alaihissalam. Saya tidak pernah menyuruh itu ya Allah, tapi mereka melakukannya. Jelas? Naam. Kaum muslimin dan muslimat, qala ta'ala amiran nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam ay yukhatibal ummata biqaulih. Allah SWT berfirman, memerintahkan nabinya untuk menegaskan kepada umatnya. Apa itu? Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan hai Muhammad, aku adalah manusia seperti kalian juga. Jadi tidak ada unsur lahud, tidak ada unsur ilahi dalam diri saya. Jadi kalau ada yang mengatakan nur Allah, nur Muhammad menyatu, ini adalah sifat ghulu. Ini kaji tauhid jenama, tapi tauhid yang menyatukan Allah dengan makhluk. Tauhid sosik atau tauhid luwi? Tauhid sosik. Jadi kaum muslimin dan muslimat ada boleh paralel nur Allah, nur Muhammad gabung jeung nur daya. La haula wala quwata illa billah. Tauhid jenama. Jadi orang yang tak belajar tauhid dengan benar,
syirik dianggapnya tauhid. Nya tauhid nomor satu. Aliran wahdatul wujud belajar tauhid je. Aliran ilmu Mu'tazilah mentauhidkan Allah je. Orang Kullabiyah mentauhidkan Allah je. Al-Asy'ariyah mentauhidkan Allah je. Al-Maturidiyah mentauhidkan Allah juga. Al-Qadariyah mentauhidkan Allah juga. Tetapi tauhid yang benar adalah tauhidnya ahlis sunnah. Mereka tidak punya nama. Ahli sunnah tidak punya nama kecuali ahli sunnah atau ahli hadis. Tapi kalau sudah bernama iya, ya ada iya, Kullabiyah, Qadariyah, Jabriyah, Dasmaniyah, dah, alanya Ruhaniyah, apa? Lapke iya, berarti sudah mulai ada penyimpangan. Karena ahli sunnah itu tak dikenal kecuali dengan as-sunnah atau al-hadis. Jelas? Kalau ke iya, Jelasnya? Jadi penjual mana? Kalau jual ni tak jual ni orang. Nganggup je lah. Ni kalau penjual mana jual. Jadi kau musliman. Jadi ahli sunnah itu dikenali dengan sunnah. Sehingga menjelaskan al-sunnah itu tak payah dah. Kau sepaya-payan jual al-sunnah di Amerika, kalau al-sunnah di Tokyo, kalau al-sunnah di Melbourne, kalau al-sunnah di Sydney, kalau al-sunnah di Tiongkok, kalau jadi al-sunnah bercuak-cuak, berpuak-puak. Enggak, al-sunnah itu hanya satu. Karena kata Nabi SAW, dari 73 golongan, 72 sosek, yang satu lebih sosek. Lebih soseknya. So doang di dunia kau sepakat nyambuh Syekh Wahabinya ndaknya. Kan ya? Berarti Syekh Wahabi yang lebih, yang lain soseknya nolak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Apa dia tak mau nyambuh nya Nabi jo sahabat ndak membuat selesai. Kan ya? Meninggal no apa ya? Kan meninggalnya. Tapi lah biasa ustaznya. Lah turun temurun lah tradisi. Tapi jangan. Kalau awak tagang beku awak diperangi doang. Kalau sampai prinsip iko pegang dek Nabi do sampai Islam ke sifat timbun go dowe. Kalau takut diperangi dek uang Nabi SAW tak jadi berdakwah. Tapi jangan minta diperangi tak. Jangan minta Nabi tak diperangi. Tapi kalau menegakkan ajaran Allah dan Rasul yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering berbenturan dengan tradisi dan kearifan lokal. Kodok bertentangan. Kan ya ji? Kan ya? Nya siko ikolah adanya kearifan lokal ikolah kearifan lokalnya. Nya mereka tu lebih lewat kata Syekhul Islam Taimiyah, bila orang mengambil suatu hari besar agama di luar sunnah, pasti lebih dibesarkannya daripada yang sunnah. Kan ya? Top ya. Pas Idul Fitri tak pulang kampung saudara. Pas Idul Fitri le pulang kampung saudara? Enggak. Kalau ayo apa? Ayo enam, ayo Zara, masya Allah. Kalau lah mangsadong, tu sana nagang tu, dah. Tapi kalau bertanya, ada enggak Nabi merayakan lagi setelah puasa 6? Ada leh? Ada. Sahabat? Enggak. Di mana nawu? Kawan. Enggak, dan nawu sono di Syam, tak ada nawu. Di Syria nawu nomo dalam bahasa Arab Idul Abror nomo dah. Hari raya orang-orang baik, orang saleh. Cuman masalahnya nayo 6 dolar puasa 6 gah. Hah? Entahlah. Ngerti ayo tu sudah puasa dia. Kan ya? Allah puasa kan. Nah.
Yang kedua kita elok ziarah kuburnya. Lupanya masuk Nabi menjadikan kuburan tempat berhari raya. Oh, ndak ayo rudanya. Lah tasawuf ayonya lah ayo. Bocor. Inyo lah tasawuf ayo tapi ndak ayo. Nya ayo tapi ndak ayo. Kan ayo nopo? Nabi melarang menjadikan kuburan sebagai tempat berhari raya. Masuk aja. Ya sudah, pergi ke kuburan sudah tu makan lama wah. Nyo di kuburan tak kena azab tahap kan? Asal. Kalau kulihal. Semoga Allah ya menjadikan kita tidak gulu dan tidak berlebihan terhadap agama ini. Ala kulli hal. Kalau kita yang salah, mudah-mudahan Allah memaafkan kita ya. Kalau seandainya saudara kita yang keliru, mudah-mudahan ditunjukkan jalan yang lurus kembali kepada sunnah Nabi SAW, bahwa tidak ada hari raya yang syar'i kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Dan itu yang dipilihkan Allah, dan itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes ya. Wangi cenderung kan. Dah langsung berlamang. Nah. Tidak membesarkan hari besar namun wa zakkirhum bi ayyamillah. Kan ada dalilnya kan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Banyak dalil soalnya. Kalau syubhat tak ada dalil. Semua syubhat ada dalilnya. Kalau tidak ada suatu dalil, tidak syubhat namun jauh batil. Jadi bisa dicek-cekan. Pokok opongnya dulu, nanti kalau apa bisa diopongnya. Ya dalilnya apa aja. Jangan apa lah. Beko kalau apa, beko bisa diopong. Nang tak ada apa. Uang apa-apa aja. Jadi dalilnya tak apa-apa. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi Nabi diperintahkan untuk mengumumkan, saya manusia seperti kalian. Lah orang liberal tangkok kok deh. Nabi itu kan manusia biasa, bisa salah, bisa benarnya. Kan ya? Hah? Sehingga tidak ada pula yang dihormati dari sunnah Nabi daerah. Anda kan mungkin mandi contoh Nabi, mandinya Nabi doa sabun awak sabunnya. Dia lupa bahwa ini disampaikan Nabi bukan untuk tidak mengikut beliau, tapi supaya tidak berlebihan terhadap beliau. Buktinya di ujungnya yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, kecuali Allah. Gitu aja bahaya. Tidak ada bolehnya Tuhan kecuali sambung aku juga kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Annama ilahukum ilahun wahid. Apa sebab diperingatkan ini? Karena tidak sedikit orang atas nama tauhid menyetarakan Allah dan menyatakan Rasul dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ya, nur Allah dengan nur Muhammad menyatu. Sudah itu inyo masuk le dalam. Inyo masuk le dalam. Kaji tauhid, dua judul kajian tauhid. Tadi yang sampai orang-orang Jahmiyah mengingkari sifat Allah atas nama tauhid. Ilmu orang mutakallimin mengingkari sifat-sifat Allah juga atas nama tauhid. Tapi Ahlussunnah bertauhid dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tidak gulu dan tidak pula ifrat. Tidak tabrid dan tidak ifrat. Jelas? Oleh sebab itu dipertegas lagi, faman kana
yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya. Berarti Rabb kalian siapa? Allah. Kalau Nabi Rabb sudah bertemu dia. Makanya yang alun bertanggung jawab siapa? Allah SWT. Nah, liqa rabbi falya'mal amalan salihah. Hendaklah dia beramal salih. Karena kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Sah? Hah? Mau bertemu? Beramallah amalan yang salih. Gimana supaya salih? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amal salih itu mesti tidak mengandung syirik. Apa itu syirik? Memberikan satu atau lebih hak Allah kepada selain Allah. Hak Allah apa? Apa hak Allah terhadap hambanya? Disembah, diibadati. Dan sebesar-besar ibadah adalah doa. Makanya sering terjadi kesyirikan di doa. Di doa. Apa sebab? Gara-gara menyamakan makhluk dengan Allah dengan makhluk. Apa sebab? Mereka melihat bahwa Allah itu seperti pejabat, seperti raja. Jadi, kalau nak copek proposal disetujui di Pak Bupati, mesti melalui orang dekat Bupati. Kan ya? Iya. Ini adalah tasbih yang terlarang. Sebab Bupati tidak kenal jawab sodor. Kan ya? Wawang dakik-dakik pembisik aja kodoknya berkhianat ke nyoge. Kan ya? Watang sama jenyo sudah itu balawan dia. Nya ndak ada kepentingan situ lah. Iya ndak? Jangan tidurlah banyak contohnya. Nah, jadi kaum muslimin muslimat, Bupati tidak tahu semua rakyatnya. Kalau Allah tentu saudara, tentu saudara, itu perlu pakai uang dakik, perlu ke uang dakik, tidak perlu. Kemudian berlasan deh awak kau bagai limang dosa jinya. Tak kan muka bui doa dah. Tak son tak tolong ke tak curung. Kan ya? Justru kalau antum sedang bermaksiat, sudah itu nak minta ke Allah Taala, le tolong minta kalau nak minta ampun. Wei. Aji buat salah ke dan la baca main dan Nabi Abi. Sudah itu perlu piti. Saudanya buat tak ada piti soal kecuali sak dasman. Tapi suji minta kan? Tu nak maaf dulu. Kan ya? Sedasman lipa maafnya. Lain Allah Maha Pemaaf. Sah? Mau tidak mau antum wajib untuk minta maaf kepada Allah. Dan justru itu adalah kesempatan terbaik antum untuk minta. Karena Allah sangat suka melihat hambanya yang bertaubat. Jangan gara-gara nanti dosa, setan bisikkan, jangan berdoa jong lainnya, suah buya tu doanya. Nyoba ada muka buya doa. Kalau orang doa ko tu cak buya mana doa ndak muka buya doa doe. Doa buya muka buya tapi ndak sampai untuk ajira, ada penghalangnya. Ada penghalangnya. Ia tiada doa orang soleh makbul. Kan ya? Bahkan orang toleh pun dikabulkan Allah doanya kalau nyoba berdoa. Cuman kadang-kadang ada penghalang. Syarat lengkap tapi penghalang belum hilang. Makanya salah satu penghalangnya maksiat. Sah? Apa contoh? Perlu contoh? Sudah azan lah ya. Azan dulu. Nanti ya saya contoh.
Pelupur sabunnya. Kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna hayya 'alas shalah. La haula. Hayya 'alas shalah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu barakallahu. Masyaallah kiram. Ada contohnya? Ada. Di masa Nabi Musa alaihissalam, hadis Sahih Bukhari, terjadi musim kemarau panjang. Lalu Allah perintahkan Nabi Musa dan umatnya untuk melakukan salat isqa, kumpul di lapangan. Banyak orang? Berapa orang? Sebanyak ke 70.000 orang. Mana masalah isqa 70.000 orang? Dari kalau ini Masjidil Haram ini kan dia Nabawi. Berdoa, siapa yang berdoa? Siapa tukang doa waktu itu? Wali Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa salah satu dari 5 nabi ulul azmi minar rusul. Sah? Nabi yang paling termasuk yang paling mulia. Berdoa tapi tidak turun hujan. Nampak sih? Yang berdoa orang saleh. Orang saleh doanya makbul. Tapi ada dosa penghalang sampainya. Lalu Nabi Musa heran. Biasanya kan dibaik, kini tak dibaik tu herannya kan. Lepas suwo, babuik no disuwo. Tapi janji tak tahu dah. Kan itu di zahirnya tak ditepati janji oleh Allah SWT. Zahirnya. Zahirnya, nampaknya. La berdoa, la salat, la berdoa minta hujan sesuai perintah Allah. Tapi hujan tak tiba. Nanti heran Nabi Musa. Iya tak. Namun Nabi Nuh alaihissalam ketika
Disuruh Allah untuk bikin kapal. Nanti akan selamatkan kamu dan keluargamu dan orang-orang yang beriman. Tapi ternyata anak tidak selamat. Makanya Nabi Nuh, ya, inna ibni min ahli. Wa nada Nuh ibnahu, wa nada Nuh dan rabbahu. Nuh berdoa kepada, ya Rabbi, inna ibni min ahli. Min ahli. Anakku kan keluargaku. Wa wa'dukal haqq. Janji kau janji yang benar. Lalu Allah jawab, innahu laysa min ahlika. Dia tidak masuk keluarga. Innahu amalun ghairu salih. Dalam qiraat lain, innahu amila ghaira salih. Kenapa sih? Doa Nabi Nuh makbul, cuman masalahnya anaknya penghalang. Paham sih? Paham tak? Siapa penghalang doa Nabi Musa tadi tidak sampai, tidak dikabulkan dulu? Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbana, kami sudah berdoa, kami sudah istisqa, kau tak turunkan hujan. Lalu Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, inna fikum rajulan qad asani mundu arba'ina sana. Di dalam barisan kalian, hai Musa, ada satu orang yang bermaksiat kepadaku sejak 40 tahun lamanya. Sangat jadi penghalang 70.000 orang. Makanya kalau tuan-tuan buat dosa sakampung, antu senegara terhalang barakah. Kan ya? Kau sudah ayo tak apa-apa acara apa buat lagi. Dengan alasan bergembira. Nya bergembira definisi awak mesti pesta. Nasallallahu alaihi wasallam. Nabi sering bergembira tapi dengan berpuasa. Nabi sering bergembira tapi dengan berzikir. Nabi sering bergembira tapi dengan sujud. Ikut tak bergembira dengan joget. Itu jadi musibah jadinya. Kadang baca ampulos wa imam dengan suara lagu gile. Imam nak bodoh nangis, ikom buat jemaah baca joget. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin muslimat sejak 40 tahun durhaka. Lalu gimana? Murhu yakhruj min baini awzurikum. Suruh dia keluar dari barisan kalian. Allah bicara, kata Nabi Musa, suara saya tidak sampai ya Allah. Kau hanya mengumumkan, kami akan menyampaikan. Maka Musa mengumumkan, hai orang yang berdurhaka kepada Allah sejak 40 tahun lamanya, sesungguhnya karena kamu kami dihalangi dapat hujan. Silakan keluar. Yang merasa bersalah silakan keluar. Tolak kalunya. Wih, tolak kalu 70 orang berarti 70.000 mata mandang ke awak. Kan ya? Inyo tengok sadianya nya cada mau saji. Cada pak haji nya. Kasan auzubillah menjadi penghalang doa. Akhirnya disitulah Allah memperlihatkan bahwa dia sangat senang kepada hambanya yang bergelimang dosa dan bertobat. Hanya bodoh malu lebih baik kembali kepada yang menutupi malu. Siapa? Allah. Akhirnya dalam riwayat dikatakan fa'adkhala ra'sahu baina rukbatayhi. Dia masukkan kepalanya di antara dua lututnya lalu menangis sejadi-jadinya. Dia nampak doang kan? Menangis sejadi-jadinya bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha. Tanpa berdoa kembali Nabi Musa hujan turun.
Nampak sih? Jadi tidak ada alasan bahwa saya orang durhaka tidak mungkin dikabulkan dosa, tidak dikabulkan doa sehingga berdoa kepada wali-wali dan rasul. Nih. Dan contoh dalam masalah ini sangat banyak. Orang kafir memusuhi Islam, masuk Islam, syahid, mati, masuk surga. Nampak saya? Makanya mana yang sering saya tanyakan, mana yang lebih afdal, kita didoakan orang atau kita mendoakan diri kita sendiri? Banyak yang salah jawab. Abdullah buya doa awak lainnya salah. Kita tengok perintah-perintah Allah kepada kita dalam Al-Quran, rata-rata kebanyakan disuruhnya kita yang berdoa. Dan Nabi juga mengajarkan kita untuk selalu berdoa, dan Nabi menjadikan doa sebagai ibadah. Apa sebab kita berdoa lebih afdal daripada minta didoakan? Karena tadi kalau antum berlumuran dosa, antum bertobat. Tak mungkin wak minta kayaknya wak sudah menyakitinya. Kan dia? Iya tak? Makanya Amr bin As ketika mulai masuk Islam, nak berbaiat dengan Nabi, tarik tangan lo dah. Ya Rasulullah, dosa dia dosa dia selama apa? Memusuhi Islam. Lalu kata Nabi, tenangkan. Dan bersyarat, yaitu ampuni dosa saya. Lalu kata Nabi SAW, alam ta'lam annal islam yajubu ma qabla. Islamnya kamu sudah menghapus semua dosa sebelumnya. Jelas ya? Turun hujan tanpa harus mengulang doa kembali. Akhirnya Nabi Musa penasaran, kok aku jadi Nabi tak penasaran? Wih, kau aja mimpin doa, tak penasaran? Penasaran wajar. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Rabbana, ya Rabb, belum ada yang keluar dari barisan kami, tapi kau turunkan hujan. Nah, kan itu, belum ada yang keluar, hujan sudah turun. Kata Allah tadi harus suruh keluar baru dikasih hujan. Apa kata Allah? Allazi mana'tukum bisababihi al-qatr, yang karenanya saya halangi kalian dapat hujan, bihi saqaitukum, itu pula yang karena dia pula saya berikan kamu hujan. Allah, berarti wali ini kata Nabi Musa kan? Nabi Musa, tunjukkan siapa orangnya ya Allah. Iya kan berjasa besar dia pada umat. Dari awalnya berdosa besar, sekarang berjasa. Makanya jangan putus asa dengan para anti dakwah, tidak boleh berputus asa. Dengan musuh-musuh dakwah tidak boleh berputus asa. Jangan sampai mendoakan keburukan, doakan kebaikan. Pernah di satu tempat awak tengah salat, awak manggugu ya, dan doa dalam sujud, ya Allah berikan dia hidayah. Berikan dia hidayah. Mungkin tak tahu tu nak kira. Ya lalu kan di zaman Nabi kan cerita juang tu. Ketika Nabi sedang baca Quran, dia doang kita main musik dong sebelah. Jadi kalau ada orang buat cerita kini, barangkali belajar di situ. Lalu didoakan, sah? Didoakan, mudah-mudahan dapat hidayah. Karena bagi Allah mudah membolehkan bolak-balikan itu. Orang siap untuk mengorbankan miliaran harta haram demi kembali kepada Allah. Kan tidak sedikit orang, Masya Allah, gajinya sebulan 2 miliar, tapi karena riba dia tinggalkan. Dia tolak. Dia tolak. Awak ada gaji-gaji 2.000 nya saya. Iya. Iya enggak. 2 miliar sebulan ditinggalkan penghasilan itu. Apa sebab? Saya tidak ingin berperang dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gaji jadi 3.000 sebulan, dan payah nuninggan. Ma'asyiral kiram.
Akhirnya kata Allah SWT, ya Musa, satartuhu wa huwa asin. Tidak mungkin Musa saya tunjukkan, saya tutupi dia dalam keadaan bermaksiat. Kaifa afdahu wa huwa qattab. Tidak mungkin saya buka rahasianya padahal dia sudah bertaubat. Inilah untungnya dosa yang tidak diperlihatkan. Ini kalau buat dosa bos mondok, tapi tidak aman dah je, tidak aman dah. Tekanannya, orang yang paling bangkrut di akhirat bawa amalan sebesar gunung Tihama, jadi tiba-tiba baca Allah haba'an mansura di akhirat seperti debu yang diterbangkan angin. Dia apa? Orang itu salat malamnya, puasa sunatnya, sedekahnya, baca Qur'annya, banyak zikir. Cuman masalahnya idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi ketika sendiri bertemu maksiat mereka lakukan, terhapus pula semua amalan. Tidak ada obat aja, sembunyi tidak ada obat. Tidak, sembunyi itu bukan obat. Obatnya adalah bertaubat. Setiap bikin dosa bertaubat, setiap bikin dosa bertaubat, sampai hati ini nyaman meninggalkan dosa itu. Tak ada manusia sampai banyak Imam Ahmad sampailah pasti kaki kedua masuk surga buaman. Nah, ma'asyur kiram, dan tutupinya dalam maksiat. Masa setelah bertobat aku buka rahasia? Tidak mungkin. Jadi sampai mati pun Musa tidak tahu siapa orangnya. Tuh banti jadi nabi dah. Mak ndak menunjuk kawan banti jadi nabi dah. Ya, Allah Maha Hikmah dalam segala hal. Jelas ya? Jelas. Apa najaliro? Bahwa kadang-kadang doa makbul, cuman penghalangnya ada pada diri kita. Disitulah letaknya lebih baik kita yang berdoa, ya, daripada mengharap doakan. Kau banyak orang tua dia lupa doa datuk soyongnya, tak pernah doa. Bila doa, kalau ada buaya berdoa. Itulah penyakit itu doa apa pimpin tahu itu. Tak si pandai-pandai apa berdoa tak. Bila doanya, bila doa kenduri, bila ada doa bersama berdoa. Tuh, apa dah doa masuk saji, tak ada buaya mimpin ni. Dah masuk saji pun ada pimpin juga. Dalam kaum muslim asalnya setiap kita itu harus pandai berdoa. Jangan diharapkan doa orang. Uang berdoa itu kan tidak tabasum, walaupun tidak dilarang untuk minta didoakan, bahkan dianjurkan. Orang-orang yang mungkin kita lihat mustajab doanya, kita minta didoakan. Tapi jangan berlebihan sampai lama mati pun minta juga nyondok ngawal. Lama matinya minta didoakannya, tidak minta untuk berdoa. Jelas? Jadi menyamakan Allah dengan makhluk dalam masalah ini adalah puncak kekeliruan, sehingga terjadi tawassul yang tidak disyariatkan. Ngantuk contoh aja sebaris bu isu sambung ya, ibu ni orang tak hadirnya ya, mantap lah. Isu lah sambung ya, apa soal kata kunci tadi? Sudah apa yang buka soal lihat dah. Tak ada tentu kata kunci. Apa kunci tadi? Tidak boleh berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditekankan oleh Allah masalah jangan sampai gara-gara mentakzim Nabi memposisikan Nabi seperti ilahi. Kan diingatkan, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wa man kana yarju liqa'a rabbih
falyamal amalan salih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini memang kalau sudah berlebihan terhadap Nabi akan mengangkat Nabi seperti derajat ilahi. Semua orang yang berlebihan mencintai Nabi, berlebihan mentakzim Nabi, ujung-ujungnya memposisikan Nabi seperti ilahi Rabbi. Sah? Seperti berkeyakinan Nabi tahu yang gaib. Ala taddu la ilmu lawh wal qalam, ilmu lauhul mahfuz, ilmu lauhul mahfuz hulu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, karena berlebihan terhadap Nabi maka dikiaskannya di Ka'bah boleh tawaf, maka di kuburan Nabi boleh tawaf. Apa alasannya? Nabi lebih mulia dari Ka'bah. Sahih. Mana mulia Nabi daripada Ka'bah? Serius? Ka'bah Baitullah. Mana mulia Nabi pada Ka'bah? Tak duduk kaji 4 jam dah boleh. Macam lah. Mana mulia Nabi daripada Ka'bah? Mulia Nabi alaihi salatu wassalam. Tu di Ka'bah boleh tawaf. Masa di kuburan Nabi tak boleh tawaf? Mantap. Mantap. Kias saya. Sah? Tapi masalahnya ikut hawa. Tak tentu jadi Abu Bakar dahulu mosong Nabi lebih mulia dari Ka'bah. Tentu dehnya. Tapi tak tawaf. Tak rajin nak lu tawaf. Pada jauh pergi Makkah tawaf, mau tawaf di? Awak tawaf di kubur Nabi lah. Jalan. Tak tentu dia Umar kecil. Mosong Nabi lebih mulia daripada Ka'bah. Lain. Tapi tak tawaf di kubur Nabi. Makanya ni Umar tak ikut subuhatnya dah. Jalan. Umar tidak ikut subuhat, tapi ikut petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab jangankan Nabi, manusia di sisi Allah lebih mulia daripada Ka'bah. Cuman syariat Allah menetapkan kalau nak tawaf di Ka'bah, bukan di rumah, bukan di rumah manusia. Faham? Ilai ngerti? Ilai. Taib. Nya kodok tak hijau di nantarang. Gara-gara agama tak terang. Makanya tuntutlah agama dari yang mendakwahkannya itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndak dia jonenya jadi buat jojo. Jadi mandai jo. Nya mandai kan ndak elok jo dah. Tangko boleh. Tangko ndak elok, dia mandai buat. Yang elok adalah taat dan ikut. Antum tak akan ditanya nanti paham tak paham maksudnya, mendalaminya, masuk akal tak masuk akal tak. Yang akan ditanya, kamu disuruh tak? Iya. Siapa yang nyuruh? Allah dan Rasul. Yang buat? Alhamdulillah. Di mana cara buat? Dan tengok Rasulullah para sahabat dibuat. Apa yang tinggalnya? Tak apa nak buat Nabi Rasul. Sah? Tak apa nak buat dia sahabat yang mulia. Tu saudara tinggal dia sahabat dan Nabi orang tinggal. Takkan basuh macam itu. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku perintahkan kerjakan sesuai kesanggupan. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Yang aku larang semuanya tinggalkan. Mengadang-adang agama dilarang dah. Larang tinggal sudah. Syekh. Kalau gaji kalau tidak ada SK. Kalau gaji tidak ada SK, tidak, alhamdulillah. Ada SK tapi tidak ikut speknya. Le cair dana. Tidak. Kalian buat aturan dia kalian taati, tapi Allah buat aturan tidak kalian taati. Okay, ya. Nak agama nak duit selewah, aturan tak boleh duit selewah dah. Kan ya? Oh, tak bisa dah haji buat bangunan tak sesuai dengan spek nanya. Nanti buat amal
Sahih tak sahih wajib tema Allah Ta'ala nya. Tak apa guna Rasul diutus. Jadi manusia itu kadang-kadang begitu. Serba apa namanya kontradiktif. Untuk urusan dunia rapi. Untuk urusan akhirat asal-asalan. Karena ikut ustaz yang asal-asalan juga. Opong je lah dulu. Mereka kalau apa bisa diopong. Kan ya? Esok di akhirat ya ngakunya. Ya, ngaku sang setannya ngaku. Dan cik menawarkan kaliannya nama bali kan kaliannya. Dan cik bagi marketing dia. Nanti tangan kontrak kan kalian. Kan ya? Kan itunya setan. Baca ayat. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin. Saya tidak punya kuasa terhadap kalian. Illa anda utukum, cuman saya punya keahlian memasarkan. Fastajabtum li. Kalian terpengaruh dengan rayuan marketing saya. Kan duit kalian punya. Yang buat keputusan kalian, saya hanya memasarkan. Kalau sempat salah balik, salah marketing. Tak. Dia tidak punya kuasa untuk maksa orang. Tetap yang sign tanda tangan kita. Jadi, makanya jenama kalau lama ya mudah terayu dek marketing ya sales jenama dongan. Dan itu dia hari ini telepon dengan Bapak Dasman, iya kami dari PT ini Finance ini kan. Maaf saya tidak punya waktu sebenarnya. Yang jalan nawarkan sesuatu bekoro. Kia jawab dah, kia pandainya bagi lau dah awak lewat. Cubalah dah lupanya nya, ndak boleh tak masalah nya. Bisa datang komanya nya. Awak kadang dek ibunya lo datang babali je kan. Standar nasional Indonesia nya kan. Iku asal lah pampai tu ibunya, cuman dek masuk promosi 50 ibunya kok. Pasal nak godo pelimonya. Awak dia tak ngerti lah tikicu ni. Nantarang. Nah, makanya kalau tuan-tuan tidak berilmu dalam suatu masalah, mudahkan rayu dengan subuhat jen dongon-dongon. Kan ya? Jen dongon. Nya kalau lah berdongon, nyawa tidak ada alat untuk memisahkan dah. Tak tentu dah mana yang hak dur, tu bercampur-campur. Makanya ada di satu grup kan, tauhid jadi dia buyaranya iya dia tauhid basis syirik. Di mana sosialnya nya? Itu kalau berdebat di dalam grup dah debat panjang jadi debat kusir. Kan ya? Makanya Bo Japri yang bersangkutan. Japri bersangkutan. Atau aku kan tak belajar agama jadi tak tentu dah. Atau belajar kadang melalui wawasan keagamaan, bukan ilmu yang diwahyukan. Nya bezo belajar pemikiran agama dengan belajar ilmu agama. Nya dong dengan agama dengan pemikiran nya. Pahamnya? Masuk kuliah itu tunjuk. Nah, ada yang belajar ilmu. Wallahu musta'an. Saya dulu ya. Seulang dia aman. Seulang. Itu kata kuncinya, jangan gulu. Sebab gulu itu selalu berujung kesesatan. Dan kesesatan yang paling bahaya memposisikan Nabi naik peringkat. Ya. Banyak kaum muslimin yang mengangkat Nabi walaupun tidak secara resmi seperti Yahudi dan Nasrani mengangkat Nabi sebagai Tuhan. Tidak. Tapi secara amalan banyak kaum muslimin yang mengangkat Nabi sebagai Tuhan. Sahih? Ya. Nah, banyak. Baik sadar maupun tidak. Baik, sedih dulu ya. Dia ujar lah berhenti maka ujar lah lihat. Dah boleh berhenti ketua. Alah. Alun jangan boleh apa dah lambat pun. Baik.
Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.